adalah BK Sulawesi Selatan. Oke. Kita akan menuju Kota Palopo. Kota Palopo dulu disebut Kota Administratif Kotit. Palopo merupakan ibu kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor tahun 42 tahun 1986. Yang ini adalah kitabnya. Kita akan menuju ke miniatur Fort Terengganu. Ini berbentuk seperti kura-kura. Ini kepalanya. Ini kepalanya. Gedung E dan gedung C adalah kaki tangannya, dan gedung H sama K adalah kaki. Oke. Kita akan menuju kota Waterfall. Ini adalah Waterfall. Bone adalah bugis kuno, berarti pasir, karena tanahnya berpasir warna kuning-kuning, sehingga Bone dahulu disebut tanah Bone. Tanah yang berpasir, sebutkan itu berakhir pada zaman Belanda tahun 1940-an. Ya. Sekarang kita menuju ke kota Parepare. Kota Parepare dahulunya merupakan semak-semak belukar yang diselang-selangi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar, tidak teratur, mulai dari utara Capa Ujung sehingga ke jurusan selatan kota. Go. Kalau ada gambar ini, jangan disensor. Ini adalah Bendy Hassan. Bendy merupakan salah satu alat transportasi darat di pedesaan. Alat angkutan ini rodanya terbuat dari kayu yang dibulatkan dan ujungnya dilapisi kuningan atau sen. Ujung roda atau ban terdapat alat yang runcing. Roda atau ban ini ada dua, kiri dan kanan, untuk sandaran ikatan kuda agar jalannya seimbang. Di bagian depan dan belakang ada semacam tiang. Iya. Sekarang ke kota Makassar. Dalam buku Neka Garate Tetragama yang ditulis oleh BPU Pranca 1300 Lanjut nih. sepeda. Ini bagan tancap. Bagan tancap adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menangkap ikan. Maju-maju sih. Berfungsi sebagai tempat nelayan memasang dan menunggu jaringnya. Bagan semacam ini biasanya dipasang di laut dangkal, muara, sungai, dan lain-lain. Ini. Tuh baca. Udah pakai strong. Ini alat-alat dalam menangkap ikan. Ini kalulu, tagala, jalan buang, bubu, dan batale. Berada di miniatur Bagan Perah. Bagan adalah salah satu sarana yang dipergunakan untuk menangkap ikan di sungai, danau, dan laut. Bagan terdiri dari bagan tancap, bagan rakit, bagan monan, dan bagan perah. Memakai satu atau dua perahu berfungsi sebagai tempat nelayan memasang dan menggunakan dan menunggu jaring. Sudah kan? Lepa-lepa batan ini berfungsi sebagai sarana untuk menangkap ikan. Juga biasa digunakan sebagai alat di angkut transportasi antar pulau-pulau terdekat. Kita lihat di Pulau Satang. Lanjut. Sekarang kita ke lepa-lepa. Pada umumnya masyarakat Sulawesi Selatan mengenai beberapa rangkaian upacara sebelum memulai kegiatan penangkapan ikan baik di sungai maupun di laut.
khusus di daerah Bugis mengenal adanya upacara adat Rimpasala atau menghalau ikan sungai. Sekarang kita akan ke miniatur perahu pinisi. Perahu pinisi menurut naskah Lontara Igaligo, pinisi pertama kali dibuat oleh Sawer Gading, putra kota kerajaan Luwu, untuk digunakan berlayar ke negeri Tiongkok, meminang dan memperistirahat. Sudah. Inilah contoh yang di atas kapal pinisi. Sekarang. Ini adalah gambar perahu pinisi. Ini adalah gambar perahu pinisi yang di tengah laut dan dihantam oleh ombak. Inilah contoh alat-alat untuk membuat perahu. Dalam pembuatan perahu, para pengrajin senantiasa memperhitungkan waktu hari baik untuk memulai pencairan kayu sebagai bahan baku. Biasanya jatuh pada hari ke-5 dan ke-7 pada bulan yang berjalan. Hal ini dimaksud bahwa angka 5 Naparinimai dan Lekna, yang artinya rezeki udah di tangan, sedangkan angka 7 Natunjumi dan Lekna berarti selalu dapat rezeki. Setelah hari baik ditentukan, maka penggawa Pandrita Lopi, kepala tukang ahli pembuat perahu. Ini adalah peralatan pembuat perahu. Ada gergaji, berang, tak, dan sebagainya. Membuat perahu diperlukan seperangkat alat. Di masa lampau, peralatan yang dipakai dalam pembuatan perahu sangatlah sederhana dan setiap jenis alat mempunyai fungsi atau kegunaan masing-masing, seperti kapak berfungsi sebagai alat untuk meneban, memotong dan membentuk bahan perahu sesuai yang diinginkan. Sekarang kita akan naik ke lantai 2. Apa ya di atas? Mari kawan-kawan ikut saya. Wow, ternyata ada miniatur bala asung. Miniatur bala asung berfungsi sebagai tempat penampungan hasil-hasil pertanian, utamanya padi, jagung, dan lain-lain. Bala atau rumah ini biasanya dibangun di samping atau belakang rumah ini. Tempat tinggal dan di sekitar rumah inilah tersimpan lesun-lesun asung yang dipergunakan untuk menumbuk padi dan jagung. Ini. Lupus saya saat random mana-mana gurine. Sekarang kita akan ke peralatan pembuatan sagu. Lompat satu. Sekarang kita akan ke peralatan pembuatan sagu. Betapa banyak gambar variasinya hasil bumi yang bisa dijadikan bahan pengganti atau pendamping beras seperti sagu, jagung, ubi-ubian, hingga tanaman. Miniatur resin panjang untuk menumpuk padi di zaman dahulu. Sekarang kita ke peralatan pembuatan kopra. Ada yang tahu apa itu kopra? Kopra adalah likuk kelapa. Tahukah kalian apa itu kopra? Kopra adalah buah kelapa yang dikeringkan. Ini adalah peralatan ke ladang. Peralatan petani untuk beraktivitas di ladang atau kebun antara lain. Ada yang tahu benda ini? Ini adalah asung. Ini adalah jenis-jenis lesun. Ini lesun kayu dan ini berdua lesun batu. Ini adalah lapi pateke, berfungsi sebagai kelengkapan alat angkutan hewan, dipergunakan sebagai penghalas punggung kuda yang akan menahan beban. Angkutan hasil panen ke tempat penampungan atau bala asung. Ini adalah peralatan pemeliharaan padi.
Kegiatan bercocok tanam khususnya dalam proses penanaman padi di sawah maupun di ladang mendorong berkembang berbagai teknologi tradisi yang mendukung kualitas tanaman, penentuan waktu tanam yang terbaik. Sudah. Sekarang kita akan menuju ke ruangan sel berikutnya. Sebelahnya. Ada apa ya? Ada apa ya? Ayo ikut saya. Assalamualaikum. Ini adalah lambing. Lambing atau lambing tudang geng Bugis Pamempoang Makassar atau Pelaminan. Tudagen dalam bahasa Bugis dan Pamempoang Makassar berarti tempat duduk. Pelaminan jenis tersebut banyak dijumpai sekarang dan digunakan pada saat upacara perkawinan sebagai tempat duduk pengganti bagi golongan bangsawan Bugis Makassar. Ini adalah contoh alat musik tradisional di Sulawesi Selatan. Bentuk wadah bubur di Toraja, miniatur, eron dan tahu-tahu. Ini adalah miniatur rumah adat tradisional di suku Toraja. Nah, ini adalah upacara khitan atau sunatan. Ini adalah miniatur balak lumpur. Adalah kelahiran, hakika. Dan ini adalah rumah adat Makassar, Bugis di Sulawesi Selatan. Dan ini adalah perdagangan, bukti kedatangan pedagang-pedagang asing yang berkunjung ke Indonesia dapat diketahui dari sumber tertulis. Apa ini? Ini adalah dapur tradisional di Sulawesi Selatan atau peralatannya. Ini adalah getah. Masuk ke sejarah kebudayaan lintas peradaban. Saman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal, Paleolitik. Saman berburu dan mengumpul makanan tingkat lanjut, Mesolitik. Saman bercocok tanam, Neolitik. Tradisi megalitik. Zaman perundangian. Ini tradisi. Ini adalah acara tipe Polinesia. Arca. Ini adalah kerajaan Luwu, Kingdom of Luwu. Ini adalah zaman budaya Islam. Ini adalah zaman kolonial.